syukur Tuhan, kalau sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh duduk dengan tenang, kami bahkan boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Artinya kami masih Engkau berikan kehidupan. Kami sadar, kami mengerti Tuhan, hanya karena Tuhan sajalah sehingga kami masih boleh hidup sebagaimana adanya kami saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau berikan kami kehidupan. Kami mengucap syukur karena Kau mencukupkan segala yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Bahkan kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai dengan hari ini, itu karena Tuhanlah yang meluputkan kami dari segala malapetaka, dari segala maut, bencana alam apapun juga, sehingga kami masih ada di tempat ini. Kami berikan hati kami berikan segenap pikiran kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau mengenal apa yang ada di dalam pikiran Tuhan buat kami. Kami mau tahu apa yang Tuhan rencanakan buat kami. Sebab kami percaya keberadaan kami di dunia ini adalah karena Tuhan yang menghendaki kami ada. Berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus urapi segenap pikiran perasaan kami, supaya kami boleh fokus dan kami boleh mengerti dan melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan pasti akan berikan kekuatan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, shalom semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Source-nya kali ya harus diubah. Oke, jadi nama saya Dr. Joseph Sibarani. Hah? Udah masuk belum? Biasa ini shortcut. Semoga bisa. Okay. Jadi kenapa kita ada di namaku dulu. Nama saya Dr. Joseph Sibarani ya. Jadi saya spesialis penyakit dalam. Saya sehari-hari melayani ya sebagai dokter tentunya. Dan apa yang mau saya bagikan kepada kita hari ini, sesuatu yang saya percaya akan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup ya. Karena saya khawatir banyak sekali teman-teman, saudara kita yang gak punya semangat untuk hidup ya kan, apalagi semangat untuk beribadah kan gitu ya. Di topik yang diberikan topik yang sangat luar biasa ya. Bagaimana supaya kami semangat beribadah sama Tuhan Yesus kan gitu ya. Maka jawabannya adalah bukan karena disuruh, bukan karena dibuat perintah, bukan karena peraturan, tapi itu seharusnya adalah karena timbul dari dalam hati kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Itulah yang mau kita pelajari siang hari ini. Jadi saya ambil Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya semua nggak ada, semua kosong. Lalu kalau kita ada di tempat ini, duduk masing-masing, semua pun yang ada kita lihat, kita sentuh, kita raba, itu ada karena Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa apa aja yang ada di sekeliling kita ini adalah karena Tuhan, udah pastinya sebenarnya gak akan mau hati kita ini tidak beribadah sama Tuhan. Seringkali kita malas beribadah kepada Tuhan karena kita lupa bahwa kita berpikir kita ini sedang mengejar segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup. Kita sering berpikir kita bekerja cari duit. Sebenarnya kita karena lupa. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pasti kita semua sama-sama tahu Tuhan ciptakan langit dan bumi di hari yang pertama. Amin. Coba kasih tahu kiri kanannya, langit dan bumi hari pertama. Iya kan? Lalu semua mungkin akan bertanya, lalu kalau gitu kita hari keberapa? Ada yang tahu kita hari yang ke-6? Angkat tangan. Ada yang tahu kita lahir diciptakan hari ke-6 manusia? Ada yang tahu? Gak ada ya? Makanya kita khawatir dong hidup ini.
khawatir ada banyak orang yang kalau dia hidup, dia bahkan nggak tahu gitu, ya. Dia nggak tahu kenapa dia bisa ada di bumi ini. Dia bahkan nggak tahu siapa sebenarnya yang merencanakan kelahirannya. Dia nggak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai dengan hari ini. Nggak tahu. Dia bahkan nggak tahu untuk apa dia ada di bumi ini. Dia nggak tahu kenapa hidup saya penuh dengan kekecewaan. Kok rasanya persoalan nggak habis-habis. Kadang-kadang lihat orang yang gembira, marah. Kok enak kan hidup kawan itu? Kayak nggak ada masalah dalam hidupnya. Masalah tuh nggak sia-sia. Kita lagi sakit, kita marah lihat orang sehat. Kok enak kali dia? Dia sehat. Aku udah berdoa. Aku udah minta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakitku, tapi Tuhan nggak sembuhkan. Jangan-jangan yang salah dokter Joseph katanya, ya kan? Karena dokter itu yang bertugas menyembuhkan. Kok nggak sembuh aku katanya. Hari ini mau saya katakan ya, dokter nggak bisa buat apa-apa. Kita dokter mah dengan dokter Puji cuma bisa ngasih obat. Obatnya itu hanya untuk menghilangkan gejala sakit. Dan semua obat yang kita konsumsi itu punya masa waktu di dalam tubuh kita. Nggak bisa terus-terus dia ada di dalam tubuh kita. Dan bahkan kita nanti mengerti, paham. Kita sakit sebenarnya karena stres. Kita stres karena persoalan. Ada orang yang nggak stres karena persoalan. Semua kita pasti stres karena persoalan. Apa ada obat yang kalau kita minum obatnya persoalan kita beres? Ada. Nanti rasakan sendirilah. Ya, siapa yang setuju dengan saya? Coba angkat tangan. Kalau kita sakit sebenarnya karena stres. Iya. Bagus. Dengan setuju aja kakak udah pasti sehat sih ini. Karena banyak orang ketika dia sakit dia pikir yang sakit itu ada penyakit gitu. Ya memang ada penyakitnya. Tapi dia nggak tahu bahwa Tuhan ketika menciptakan kita juga memperlengkapi tubuh manusia ini dengan imunitas, sel darah putih, leukosit. Ada kelenjar-kelenjar getah bening di seluruh tubuh kita. Itu semua fungsinya untuk apa? Menyembuhkan kalau udah sempat sakit. Bisa nggak sakit? Bisa. Orang yang gembira dari pagi sampai malam, pagi malam, cuma gembira aja, dia pasti tidak akan sakit. Siapa udah menikah? Angkat tangan. Yang udah menikah pasti tahu. Dia nggak akan sakit di minggu pertama pernikahan. Tapi lewat dari seminggu mulai datang tagihan, mulai datang permintaan dari mertua, ya? Mulai datang permintaan dari saudara-saudara ipar, ya kan? Mulai kita melihat hal-hal yang kita lihat itu tidak mengenakan buat kita, ya. Jadi sekarang udah tahu kenapa hidup sampai hari ini. Yang udah mengerti kenapa kita masih hidup sampai hari ini boleh angkat tangan. Ini belum ngerti juga kenapa masih hidup gitu. Jadi kalau kita hidup, yang pasti karena Tuhan menciptakan kita. Kita nggak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan ciptakan. Nggak setuju? Yang setuju angkat tangan. Oh iya. Terus kalau misalnya nggak setuju juga, saya mau tanya ya. Harus siapa lagi memberitahukan dari depan ini? Kalau kita belajar di kedokteran, yang kita pelajari kan ya kayak gini-gininya otak manusia, ya kan? Ada jantungnya, ya kan? Ada paru-parunya. Kami pelajari ini sampai sel-selnya kita pelajari, Pak. Dahsyat. Sampai kita berpikir kayak mana buat ini? Dan jawabannya adalah nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa buat. Tapi kok bisa ada? Siapa yang setuju kita bisa ada karena Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Pada waktu kita angkat tangan pasti sakit kepalanya hilang. Ternyata kalau gue hidup
Kita hidup karena Tuhan ciptakan. Tapi kalau masih ragu-ragu, pulang dari sini pasti balik lagi sakit kepalanya. Amin. Lalu kita bisa makan. Apa yang kita makan juga adalah yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Manusia perlu oksigen. Untuk apa oksigen? Oksigen paling perlu itu di otak. Otak. Kenapa oksigen itu paling perlu di otak? Karena otak itu adalah organ tubuh yang harus bekerja every second. Setiap detik dalam hidup kita, otak itu harus bekerja. Karena kalau dia nggak bekerja, jantung kita berhenti. Kalau dia nggak bekerja, paru-paru kita nggak bisa bernapas. Dan dia hanya bisa bekerja kalau ada oksigen. Coba tarik nafas. Enak nggak? Enak nggak? Enak ya? Kenapa bisa enak? Karena oksigen. Nggak akan ada yang ingat THR kalau lagi tarik nafas. Lihat ya. Pada waktu kita menarik nafas, maka kita memasukkan lebih banyak lagi oksigen ke dalam paru-paru secara sadar. Lalu oksigen itu akan mengalir ke otak kita. Otomatis kita akan merasa enak. Setuju dengan saya? Katakan amin. Siapa yang sediain oksigen? Siapa? Siapa? Amin. Untuk apa Tuhan sediakan oksigen? Supaya hidup. Siapa yang udah tahu kalau Tuhan sediakan oksigen untuk dia supaya dia hidup? Angkat tangan. Siapa yang kalau udah tahu mesti disuruh-suruh lagi ibadah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman-teman. Ketika kita lupa bahwa manusia itu diciptakan Tuhan di hari yang ke-6, udah pasti kita akan hidup pontang-panting. Kita akan hidup memaksakan apa yang kita bisa, pokoknya kerja keras. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan semua yang kita butuhkan. Tak satu pun dari apa yang kita butuhkan itu bisa kita ciptakan. Nggak ada, satu pun nggak. Semua butuh uang dong. Iya, emang siapa yang ciptain dulu? Uang. Oh kan kita harus kerja. Yang bilang nggak kerja siapa? Lalu saya tanya. Coba angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Iya, angkat tangan aja. Angkat tangan aja. Iya, angkat tangan. Udah. Kita tahu kenapa bisa angkat tangan? Karena makanya kita itu hidup stres. Melakukan semua karena stres, Pak. Saya mau bilang, kalau kita tadi angkat tangan, kita bisa angkat tangan bukan karena disuruh. Karena Tuhan yang menciptakan tangan kita. Tuhan menciptakan saraf dari otak ini. Ada sarafnya ke tangan itu. Dan itu nggak bisa diciptakan oleh manusia. Maka kalaupun kita bekerja, kita katakan tadi harus bekerja, ingatlah, kalau kita pun bisa bekerja hanya karena amin. Saya percaya kalau kita ingat bahwa selama kita hidup karena Tuhanlah yang pertama yang menciptakan kita, berarti Tuhanlah yang punya rencana atas hidup kita. Coba bayangkan tanggal lahir kita tanggal berapa, ingat. Siapa yang menentukan tanggal lahir itu? Kita tidak bisa menentukan tanggal lahir kita sendiri. Papa mama kita juga nggak bisa.
Oh dokter bisa? Gak bisa. Dokter cuma mengukur dari USG. Oh iya, jantungnya udah bagus ini. Oh iya, ini paru-parunya udah lengkap ini Bu. Bisa kita buat sekitar tanggal berapa Ibu mau, ya kan? Supaya apa? Ya supaya pasiennya senang, bayarnya juga mantap, ya kan? Soalnya bayar request Bu. Ya enak lah. Tapi yang membuat paru-paru, yang membuat jantung kita, apa dokternya? Maka kalau kita ada di kursi kita masing-masing, saya bisa berdiri di sini, itu adalah mujizat Tuhan. Coba tarik nafas. Ada nafasnya? Berapa banyak yang percaya mujizat Tuhan itu ada dalam hidup kita? Boleh katakan. Karena kalau kita tarik nafas itu, udara itu nggak bisa diciptakan manusia manapun. Dan karena itu tidak bisa kita ciptakan, kita sebutlah itu hanya Tuhan yang bisa ciptakan. Maka segala sesuatu yang mustahil bagi manusia dan tidak mustahil bagi Tuhan, itu namanya mujizat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan pada waktu manusia pertama diciptakan, ya, aduh, kita ini memang manusia bukan nggak tahu bersyukur, lupa. Kalau lupa kan manusiawi kan. Jadi sejak si Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan, jatuhlah dalam dosa. Udah enak-enak hidupnya. Adam, udah kuciptakan semua untuk kau ya. Siap Tuhan. Cuma yang tengah jangan kau makan. Gak usah, kau pegang gak usah, kau lihat gak usah. Apa yang terjadi? Udah tinggal menikmati semuanya, malah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi gak apa-apa, Tuhan itu Maha Pengampun. Amin. Harusnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, harusnya kita gak bisa hidup. Tapi Tuhan kemudian mengampuni kita. Maka kalau orang yang masih hidup adalah orang yang sudah diampuni dosa dan kesalahannya. Kenapa? Karena salib ini. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang menebus dosa kita. Karena sejak dari kita ada, itu sudah berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya berdosa lah, gak tahu siapa penciptanya, ya kan? Kalau tahu siapa pencipta, masa gak beribadah? Ya berdosa lah kalau gak tahu siapa yang pemelihara hidup kita. Saya mau katakan, pada waktu kita lupa bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memelihara hidup kita, udah pasti kita hidup dalam dosa. Karena kita tidak kenal siapa yang memelihara hidup kita. Pasti kita tidak mau tahu apa tujuan kita ada di dunia ini. Saya mau bilang, untuk apa kita ada di dunia ini? Karena Tuhan mau mengisi surga bagi yang percaya. Kalau yang gak mau percaya, jangan aja. Pokoknya dikasih tahu. Siapa yang percaya kepada salib ini, hadiahnya hidup yang kekal, surga. Dan orang yang percaya kepada salib ini, dia gak takut akan hidup ini. Dia gak takut apapun. Sebab apa? Sebab dia tahu. Yang pertama, dia tahu bahwa kalau dia hidup adalah karena Tuhan yang menciptakan dia. Yang kedua, dia tahu kalau dia hidup adalah karena Tuhan yang memelihara dia. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kita hidup bisa sampai di tempat ini, coba aku tanya, ada berapa banyak truk-truk yang lewat-lewat di sekitar kantor kita ini? Ada berapa kemungkinannya remnya bisa blong? Bisa? Ada berapa kemungkinan supirnya capek lalu ngantuk? Bisa? Ada berapa kemungkinan bannya pecah? Tahu kenapa kita nggak kena itu semua?
Yang tahu angkat tangan. Oh nggak tahu, biar aku tahu. Apa ada kita yang bisa lihat truk? Kalau misalnya kita jalan dari sini, kita mau ke sana nih. Apa di persimpangan sana kita bisa tahu ada truk yang remnya lagi blong? Gak ada? Setuju dengan saya? Gak ada yang bisa tahu? Siapa yang setuju kalau Tuhan bisa lihat rem yang blong di sana? Amin. Maka bagaimana cara Tuhan supaya kita gak kena? Karena tujuan kita mau ke sana, tepat ke arah truk yang remnya mau blong. Bisa Tuhan ngomong? Bisa. Joseph, agak pelan dikit. Ya kan? Bisa kan? Tapi ketika ngomong kayak gitu, kita marahin istri kita. Kok bilang pelan? Mau cepat ini? Iya kan? Bapak-bapak tahu lah itu. Ibu-ibu juga kayak gitu. Cepatlah nak, nanti terlambat kita. Apa kita bisa tahu kalau kita tepat waktu? Apa kita bisa tahu? Gak ada sesuatu yang bisa mengancam nyawa kita di depan sana. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apa Tuhan nggak bisa ngomong? Bisa. Tuhan ngomong. Yang persoalannya adalah kita nggak dengar. Gimana mau dengar ya? Maka apa yang dilakukan Tuhan? Maka ketika kita berjalan serius nih, hati-hati kan Pak. Hati-hati, gue lihat kiri kanan nih, cuma kiri kanan, tapi sana nggak bisa lihat. Tiba-tiba ada yang nyosot, jebret, kita disenggol. Siapa yang marah kalau disenggol mobilnya? Saya khawatir lah, ini udah mulai khawatir nih saya. Ini kita pada orang yang gimana gitu ya? Siapa yang nggak marah? Angkat tangan. Nah, kan saya khawatir kan? Saya khawatir kita nggak dengar atau apa ini. Kalau kita tidak tahu bahwa cara Tuhan membuat kita selamat dari malapetaka di depan sana adalah dengan ada orang yang menyerempet dalam kehidupan kita, kita pasti marah. Setuju dengan saya? Maka tadi saya buat di sini. Untuk apa saya hidup di bumi? Mengapa hidup saya penuh dengan kekecewaan? Itu kan pertanyaan yang gak bisa-bisa di dunia ini. Tapi aku mau bilang itu pertanyaan khusus untuk Gen Z aja lah. Kita udah dewasa gini, gak ada lagi pertanyaan ini. Hah? Kalau hari ini udah dengar aku ngomong kayak gini, kenapa saya penuh dengan kekecewaan? Jawabnya cuma satu. Karena hidupmu penuh dengan pertolongan Tuhan. Dihindarkan Tuhan kita dari malapetaka yang lebih berat. Yang mengerti angkat tangan. Yang pengen supaya hidupnya gak banyak kecewa angkat tangan. Iyalah, masa kalian suka kecewa? Aduh. Maka caranya supaya jangan banyak kecewa, serahkanlah segala rencanamu kepada. Ingatlah Tuhan dalam setiap lakumu. Kau mau melangkah, ingat Tuhan. Oh, saya bisa melangkah karena Tuhan. Maka saya nggak mungkin melangkahkan kaki saya untuk melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Oh, saya mau bicara ini, maka saya akan bicara untuk Tuhan. Karena saya bisa bicara juga karena Tuhan. Oh, saya punya tangan. Oh, ini punya tangan karena Tuhan ini. Maka saya nggak akan mungkin pakai tangan saya untuk memukul, untuk menyakiti orang lain. Oh, saya bisa bicara karena Tuhan. Bapak-bapak nggak mungkin marah-marah lagi sama istrinya. Tiap hari saya I love you. Ibu-ibu juga kayak gitu, jangan cuma ketawa-ketawa aja. Kalau udah tahu mulut ini adalah karena Tuhan, apa mungkin kita cerewet-cerewet lagi? Kita akan menjadi pribadi yang tenang. Maka tadi menjawab bagaimana caranya supaya kita nggak kecewa lagi. Pertemuan ibadah seperti ini adalah cara yang terbaik untuk selalu mengingatkan kita. Oh, lihat manusia, coba lihat kiri kanan. Bisa lihat Tuhan nggak? Enggak.
Maksud apa dia bisa hidup karena siapa, Pak? Setuju gak? Ketika kita sudah ingat bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara atas hidup ini, maka kalau kita lihat manusia, yang kita lihat adalah Tuhan. Kita tahu dia bisa hidup karena Tuhan. Itu sebabnya kalau udah kita lihat manusia itu adalah yang kita lihat Tuhan, gak bisa benci lagi kita sama orang, walau dia berbuat jahat. Aku tahu, kan banyak pasienku kan, sakit kepalaku dok. Tahu kenapa? Karena disuruh mengampuni. Aku mana mau disuruh mengampuni, aku bilang. Kau cukup tahu aja. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat kepadamu adalah ciptaan Tuhan, yang hidup karena pemeliharaan Tuhan, yang diberikan Tuhan nafas karena Tuhan sayang sama dia. Sama dengan dirimu. Apapun perbuatannya, kau masih hidup. Berarti kalaupun dia mengecewakanmu, itu adalah cara Tuhan melepaskan kamu dari malapetaka. Yang kedua, kamu tahu dia adalah kesayangan Tuhan. Apa tega hatimu membenci apa yang disayang Tuhan? Maka dia tidak perlu kita suruh mengampuni. Sama kayak kita hari ini, gak usah disuruh beribadah, tinggal diumumkan aja bu, ya kan? Mulai minggu depan jam segini ibadah. Yang mau silakan, yang tahu silakan. Tahu apa? Tahu bahwa Tuhan yang menciptakan hidupnya, tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya, tahu bahwa Tuhan yang melindungi dirinya, maka dia masih ada sampai dengan saat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Belang saya kepala. Jangan cari uang. Kenapa saya bilang jangan cari uang? Ini uang nih. Punya siapa? Punya aku. Ayo udah, aku punya siapa? Jadi uang punya siapa? Kalau kita cari uang, yang kita cari itu adalah milik Tuhan, berarti kita sedang merampok dari Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati? Berarti kita lupa Tuhan pun menciptakan uang ini untuk siapa? Iya, untuk kita. Jangan cari uangnya. Hiduplah, kerja buat supaya upahnya dari. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka upahmu kamu terima dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan upahmu, gak mungkin lagi kekurangan. Bahkan kita akan hidup dalam kelimpahan. Bahkan kita mengerti dan percaya, gak apa-apa. Berapapun yang kita terima, kita tahu jauh lebih besar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan kita mengerti, Tuhan tahu. Ini saya teringat aja cerita ini. Kalau ingat kisah cerita pengusaha Palu Gada, yang di Sulawesi yang tahun lalu itu. Jadi dia beli mobil seharga 2,5 miliar karena dia percaya mobil itu punya sensor anti collision, anti tabrakan. Lalu dia bawa mobilnya sama keluarganya lari 200. Dan apa yang terjadi? Dia sensornya ini akan menyelamatkan dia. Mati anak istrinya. Saya mau bilang, kadang-kala Tuhan gak izinkan kita punya uang banyak kali, karena banyak kali nanti mau kita. Dan Tuhan yang tahu hati kita. Tapi lebih dari itu, Tuhan bukan hanya tahu hati kita, Tuhan tahu di masa yang akan datang. Kalau nanti uang itu ada, nanti jalan-jalan lah dia ke kemana ya, ke Venesia, nanti naik sampan lah dia, udah tahu dia nggak bisa berenang, sok-sok selfie nanti dia di situ. Karena penting kali sama dia selfie. Mati dia karena punya untuk jalan-jalan ke Venesia. Itu sebabnya tadi saya bilang, mari kita serahkan segala rencana sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya jalan-jalan, saya percaya saya bisa jalan-jalan karena
berarti pada waktu otak manusia mengakui ini karena Tuhan, apa yang terjadi? Itu kita sedang memuliakan Tuhan. Kita mengakui, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa Tuhan. Udah Tuhan, gue tau lah, udah gue paham lu Tuhan, gue berserah sama Tuhan aja, terserah Tuhan. Amin. Udah daftar nih orangnya. Iya nggak apa-apa, aku tanggung jawab. Iya kan? Siapa tahu nanti masih ada juga masih malas kan? Kirim sama aku di terapi. Otaknya di terapi tuh. Ya. Jadi saya mengobati orang sekarang pakai terapi otak. Supaya apa? Supaya nggak stres lagi. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang mengerti, kami paham. Kalau kami hidup bukan karena kami yang mau. Kami sungguh percaya kalau kami hidup sampai dengan saat ini karena Tuhan yang mau kami hidup. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan menciptakan hidup kami. Dan sebelum Tuhan ciptakan kami, terlebih dahulu Tuhan menciptakan segala-galanya yang kami butuhkan supaya kami hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang menjadi pencipta, yang menjadi pemelihara, yang menjadi perlindungan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh bagikan buat kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Buat firman hari ini aku yakin mungkin seperti rencana kita ke depannya bahwa ibadah kita ini akan terus berjalan walaupun kita mungkin tidak setiap minggu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Harapan kita besar kita